Manga Dr. Stone Chapter 213 ini dibuka dengan dibukanya saluran air di waduk buatan warga desa Ishigami. Waduk ini berhasil mengalirkan air dengan sangat kencang. Dan dengan aliran air yang sebesar ini, mereka berhasil mendapatkan listrik dalam jumlah yang sangat besar. Senku berterima kasih kepada Ruri karena berhasil membuat bendungan sehebat ini. Kemudian mereka mulai membangkitkan lebih banyak manusia. Tujuannya tentu untuk membantu mereka membangun roket sekaligus mengembalikan peradaban. Setelah kebangkitan mereka ini, Francois langsung memberikan makanan yang mewah untuk mereka semua. Tak ketinggalan juga Gen yang menceritakan apa saja yang terjadi mulai dari awal pembatuan sampai rencana mereka pergi ke bulan. Tentu ada beberapa dari mereka yang masih merasakan trauma dari kejadian 3700 tahun yang lalu. Dan oleh karena itu, Ryusui menginginkan sebuah media hiburan. Saya setuju dengan ide Ryusui ini. Tanpa adanya hasrat dan rasa senang, maka manusia tidak akan bisa melakukan apapun. Saya sendiri sudah pernah merasakan hal itu saat dia masih kecil. Tapi ternyata di sini Ryusui mempunyai tujuan licik di balik idenya ini. Ryusui ingin menguasai media sosial mulai dari sekarang. Dia ingin menjadi orang yang bisa mengendalikan dunia internet dan juga hiburan. Kemudian Senku dan Kaseki membuat sebuah TV tabung. Semua orang mulai bersemangat dan berharap bisa melihat hiburan seperti di zaman dahulu. Tapi harapan mereka ini hancur karena pada zaman ini tentu saja tidak ada stasiun televisi yang masih beroperasi. Kemudian Senku berkata kalau televisi bukanlah bintang utamanya. Semua orang bingung dengan perkataan Senku ini. Ryusui kemudian berkata kalau tim dari Amerika akan sampai hari ini menggunakan penerbangan reguler. Dan Ryusui berkata ini adalah saatnya Sai untuk beraksi. Dan setelah beberapa jam berlalu, Taiju sampai di sana dengan membawa mesin komputer yang mereka buat di Amerika. Kemudian Senku dan Taiju melakukan tos untuk merayakan pertemuan mereka kembali. Chrome sampai takjub karena mesin ini menggunakan kabel yang luar biasa banyak. Kemudian Taiju menjelaskan kalau mesin ini menggunakan 10.000 donat dan ratusan ribu magnet. Sangat luar biasa. Pesanan gila yang dilakukan Senku bisa mereka selesaikan. Standing applause untuk kalian semua. Kemudian Senku menjelaskan spesifikasi dari mesin ini. Tapi di sini penjelasannya cukup rumit sampai Gen tidak paham apa yang Senku bicarakan. Senku berkata singkatnya mesin ini dalam hal kinerja mirip dengan Famicom. Famicom itu adalah sebuah konsol game rumahan yang dirilis Nintendo pada 15 Juli tahun 1983 atau yang juga dikenal dengan nama NES atau Nintendo Entertainment System. Saya merasa sangat bahagia setelah mendapatkan mesin ini. Mereka kemudian membawa mesin itu ke dalam dan menyambungkan semua kabel powernya di sana. Dan sekarang mereka mendapatkan sebuah komputer yang siap digunakan. Sekarang sebagai langkah awal, saya mulai membuat sebuah program. Ternyata TV yang Senku buat sebelumnya dipasangkan dengan komputer ini. TV tadi berperan sebagai monitor. Sekarang program yang saya tulis sudah jadi dan ternyata itu adalah game Tetris. Mereka semua langsung bersemangat setelah melihat game legendaris ini. Saya berkata kalau cuma game Tetris, programnya bisa dibuat dengan sangat mudah. Kemudian saya membuat game yang lain, seperti Pac-Man dan game pesawat tembak. Waktu berlalu dan sekarang sudah malam hari. Di sini Ryusui dan Sai sekali lagi bermain catur bersama. Di sini Sai sudah berhasil membuat AI catur. Permainan mereka selesai dan Sai lah pemenangnya. Saya kemudian menceritakan sejarah dunia percaturan. Dulu ada seorang juara dunia catur bernama Kasparov melakukan pertandingan pertama melawan AI catur. Dan hasil dari pertandingan itu adalah kemenangan untuk AI catur. Sekarang di tempat lain, Senku meletakkan Medusa di dalam sebuah vakum. Tujuannya adalah supaya Medusa itu tidak mengalami pelapukan. Kemudian Senku memasukkan vakum berisi Medusa itu ke dalam sebuah brankas. Sekarang di sana ada Yo dan Gen yang mengecek brankas itu. Yo bercanda jika dia berteriak dengan keras, apa Medusa itu bisa aktif walau berada di dalam vakum.
Gen menjawab brankas itu menggunakan kode untuk menguncinya. Mereka berdua kemudian keluar dari sana, tapi saat mereka berada di depan pintu, mereka berdua mendengar ada suara yang muncul dari dalam brankas itu. Mereka mencoba mendekatinya dan memang dari dalam sana muncul suara misterius. Ternyata suara misterius itu adalah perintah untuk mengaktifkan Medusa. Dan hal yang tidak diinginkan terjadi. Medusa itu aktif dan langsung menelan Gen dan Yo. Karena saat itu posisi mereka sedang berlari, patung Yo langsung jatuh saat itu juga dan beberapa bagian tubuhnya sampai terpotong. Suara teriakan mereka berdua sampai didengar oleh orang yang berada di luar. Senku, Ryusui, Kohaku, dan Suika, mereka yang terdekat dari lokasi. Mereka kaget karena ada teriakan dari dalam. Oke, itu tadi alur cerita dari manga Dr. Stone Chapter 213. Di sini hal yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba Medusa aktif begitu saja. Muncul pertanyaan siapa yang mengaktifkan Medusa ini dan bagaimana cara dia mengirimkan suara itu. Dan seberapa besar Medusa ini aktif juga masih belum dijelaskan. Kalau sampai mereka semua terkena pembatuan lagi, sepertinya ceritanya akan menjadi sangat rumit ke depannya. Jika kalian ada teori tentang hal ini, coba tulis pendapatmu di komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.